Halo guys, semoga dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan dari segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Suahe. Kita lihat ya energi seseorang saat ini kepadamu. The Devil. Oke. Kita lihat lagi nih energi seseorang kepadamu. Kita lihat energi kamu. As of Swords. Apa yang sedang terjadi di antara kalian? Five of Pentacles. Oke, sama-sama merindukan ya. Sama-sama merindukan, tapi keduanya sedang fokus pada finansial, fokus pada karir, fokus pada masa depan, fokus pada perkembangan diri. Ya, fokus pada hal-hal yang sudah lama memang targetnya pingin berhasil nih. Di karir, finansial, atau sesuatu yang ingin kalian beli atau sesuatu yang ingin kalian dapatkan. Ya, pokoknya ini dalam hal keduniawian ya. Popularitas juga bisa, kebahagiaan dalam kehidupan juga mungkin lebih ke sifatnya materi ya. Ini juga berpengaruh di hubungan kalian saat ini. Jadi kalian lagi pada diem-diem di sini. Sebenarnya dia ngikutin kamu diem, kamu sendiri kayak males di sini ya buat bicara sama dia. Padahal kalian dekat ya. Kalian dekat secara hati, masih ada hubungan lah ya. Tapi kamu kayak males gitu buat komunikasi ke dia. Ya mungkin gitu-gitu aja ya. Di Five of Pentacles kebanyakan cemas gitu. Perasaannya kebanyakan cemas dan kayaknya hubungannya gitu-gitu aja, nggak ada kemajuan. Jadi kamu tuh kayak males ngehubungin dia. Paling dia kayak ya gitu lagi apa sih yang dia pengen dari kamu, ya itu aja, makanya kamu malas ngehubungin dia ya. Dan dia sendiri ngikutin kamu diem ya dia diem, kalau kamu ya bawel ngechat dia pasti dia juga ya enggak sih, enggak terlalu kayak sering-sering ya teman, cuman dia kayak diemnya tuh lebih parah gitu karena kayak ngimbangin kamu tapi kayak benci, kayak tidak mau dikalahin, ngimbangin tapi kayak nggak mau dikalahin gitu ya. Ini kayaknya kebanyakan dicuekin sekarang sama kamu nih, karena males sih sebetulnya ya energinya kamu. Dan dia tuh ngerasa kayak kamu tuh ngerti lah ya, kayak udah nggak tertarik lah secara energi ke dia. Mungkin karena dia memang, kamu sudah lihat ya, kamu sudah tahu kalau lagi cari kamu pasti tentang materi atau tentang nasib dia. Jadi mungkin dia ngerasa kamu bosan sama dia, ngerasa kamu ingin ngejauhin dia, tapi dia nggak bisa ngejauh dari kamu. Dan untuk saat ini kayaknya masih diem-dieman aja, dia diem kamu diem. Oke, kita lihat ya. Kalau energinya dia sendiri, dia nggak bisa sih ngelepasin kamu. Memang ada energi jahat juga ya, yang mempengaruhi pikiran dia. Dia kayak yang sebenarnya sayang sama kamu, butuh kamu gitu, nggak bisa lepas lah gitu intinya ya. Ada energi kemelekatan karena ada kecanduan gitu sama kamu. Tapi di sini tuh ya karena mungkin kamu itu baik, bisa dimanfaatin, makanya dia nggak bisa ngelepasin kamu. Sedangkan dia di sana itu lagi kayak memang hidupnya tuh lagi apa ya, emang nggak bagus kan. Dari Five of Pentacles-nya aja dia memang lagi berantakan. Nah ditambah lagi jiwanya ini yang amburadul. Mungkin dia seperti itu tuh karena untuk membuat jiwanya tegar aja gitu, biar dia bisa mampu menjalani kehidupan. Karena emang lagi banyak kegagalan yang saat ini lagi dijalanin. Mungkin targetnya dia tuh tahun 2024 tuh sukses ya, selamat, bahagia, sejahtera, tapi nyatanya dia harus bergelut melawan emosinya. Ya, orang ini bermasalah dengan wataknya dia sendiri gitu. Jadi dia banyak dihancurkan karena pikiran-pikirannya yang mungkin terlalu ambisi ya, terlalu menginginkan sesuatu. Dan bukannya membuat diri dia sadar ya untuk melakukan kebaikan, untuk bicara yang mungkin lebih sopan lagi sama orang lain, tahu dia enggak. Seperti kayak banyak mengancam siapapun orang yang melukai dia atau
sengaja membuat dia susah. Pasti kayak apa ya, kayak mulai kayak ya ya dia tuh kayak sifatnya gini, kamu mungkin cuma sekedar bertanya kenapa dia tidak bekerja misalnya, tapi dia nanti akan tersinggung dengan pertanyaan itu, maksudnya apa gitu. Lagian nggak kerja juga nggak minta gitu, lagian juga nggak, apa namanya, nggak ngerepotin. Jadi orang yang ketus gitu ya, jadi sifat-sifat jeleknya ini keluar, sifat yang ada di dalam kegelapannya ini muncul semua, sehingga tuh gampang banget di sini kamu juga eh, berkonflik, gampang banget berkonflik sama orang ini, karena memang di dalam dirinya tuh mudah marah. Sekarang ini ya, mungkin udah memasuki, ini kita udah memasuki Agustus lagi ya. Wah, ini juga ancaman besar sih buat kita-kita ya di 12 zodiak ini. Karena kita yang punya kekuatan luar biasa ya, kayak kita ngadepin orang nggak takut lah gitu, diancam, dijelekin, dikucilkan atau disalahkan, kita nggak takut, kita hadapi, kita terjang orang tersebut ya. Kalau bisa kita samperin lah langsung to the point gitu. Tapi di bulan ini bener-bener kacau ya. Situasinya tuh ya, Leo ketemu dengan sekarang Merkuri retrograde di Virgo kalau nggak salah ya. Jadi Virgo kan butuh kesempurnaan, sedangkan si Leo ini maunya serba cepat, serba tepat. Jadi kayak kayak diburu-buru gitu ya, nggak boleh lambat lah gitu kalau si Leo itu ya. Tepat, cepat, dan ya udah gitu, harus rapi tapi nggak bisa. Jadi kalian tuh kayak kita-kita itu ya, 12 zodiak kayak dikejar-kejar masalah, tapi kita nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Ya udahlah gitu, mau apa, diem. Di kita usaha salah, nggak usaha salah. Semua orang gitu ngadepin emosi yang cukup tinggi di bulan ini. Sebenarnya emang bulan ini adalah bulan bagus kalau aku, ya mungkin banyak orang yang sudah paham ya tentang astrologi. Kita tuh akan memasuki gerbang apa, portal eh, puncaknya di 8 ya, di tanggal 8 akan terbuka portalnya. Dan banyak orang yang mungkin afirmasi tentang kebaikan-kebaikan. Ya sebenarnya bagus bulan ini, tapi buat kita-kita ini kena gitu. Terlibat lah gitu di dalamnya. Jadi banyak konflik. Ya kita nggak tahu gitu kenapa kita merasa ada di permasalahan meskipun udah pegangan agamanya kuat ya, terus punya kemampuan psikologinya yang hebat, tapi tetap aja kayak nemuin sesuatu masalah yang nggak bisa diatasi gitu. Kita ketemu rekan kerja yang konyol, kitanya udah baik-baik bantu tapi nggak dianggap, kitanya udah kasih keringanan, udah kasih banyak bantuan, tapi kayak nggak, apa ya, kayak nggak dihargai aja gitu. Jadi bertemu dengan orang-orang yang kitanya udah ngerti nih, kita sedang menghadapi bulan ini, sedang ada eh, benturan ya dengan Merkuri retrograde, tapi orang-orang yang di luar sana kan nggak mau tahu tentang hal itu. Kita berusaha untuk menghindari, bahkan untuk meredakan, kita mungkin pakai batu kristal atau apa ya, supaya kita tidak terlalu emosional dan bisa ngadepin orang dengan sabar meskipun kita diinjak-injak gitu ya. Nggak bisa gitu. Dan orang ini yang kita bicarakan ini, ada orang yang saat ini kamu pikirkan, dia energinya juga terbawa ya. Ini the devil nih termasuknya Capricorn ya. Five of Pentacles itu adalah Taurus, dan As of Swords itu Libra, Aquarius, dan Gemini. Jadi apa ya, kita tuh lagi dihadapi dengan situasi yang nggak ngenakin gitu ya, mau keluar nggak bisa. Kitanya udah ngerti nih ngadapin orang bisa sabar, tapi orangnya itu ke kita nggak bisa sabar, nggak ngehargain, akhirnya kita kepancing ya. Sebesar apapun agama yang udah kita pelajari gitu ya, terus kita harus ngehargain orang, tapi orang itu terus ya mencela kita ya, kita masih sabar terus. Apalagi kita sampai punya, mungkin kenapa kita sebab ya tertarik dengan banyak hal, apa ya, yang orang bilang pakai ini pakai itu ya, seperti gelang-gelang kristal gitu ya untuk meredakan emosi. Kita sudah beli semua dengan harga-harga yang fantastik,
Tapi kalaupun itu sudah nasibnya kita ya, jumpa sama lawan yang luar biasa menyusahkan ya, ya memang ada sedikit pengaruhnya juga gitu. Nggak sedikit juga sih, mungkin besar ya, karena kamu mungkin bukan hanya satu orang, ngadapinnya ratusan atau ribuan orang ya setiap hari. Ya bisa sabar gitu, bisa ya legowo lah, emang sabar, lagi bulannya lagi masuk, apalagi ini sampai tanggal 29 Agustus masih lama ya, aduh sabar. Kamu ngadapin orang gini juga pasti harus sabar, the devil nih setan gitu ya, ngerti kan teman-teman? Bagaimana sifatnya setan itu ya, bikin jengkel, bikin kesel ya. Seperti apapun kamu mencoba untuk berpikir baik, menenangkan diri kamu untuk bisa memberikan solusi kepada dia ya, membuat dia mungkin nyaman sama kamu tuh bagaimana kamu sudah memikirkan itu sebelumnya. Saat kamu komunikasi dengan dia, kamu bisa, apa ya, seperti ngimbangin dia lah gitu, tapi kan dianya nggak mau ya, nggak mau dikalahin. Ya, kamu akhirnya sering tersakiti di sini. Ya, energinya memang dia lagi pusing soal kehidupan dia atau pencapaiannya yang tidak sesuai dengan target. Jadi dia pengennya gini, oh kurang nih, misalkan target aku pengen punya 1 M, tapi dia nggak mau usaha, atau usaha dia itu mentok, 4 pintunya udah mentok kemana-mana ya, udah nggak bisa dia jalanin. Jadi dia minta tolong ke kamu, misal kamu nggak bisa di sini. Kenapa? Karena sifat setan dia sudah melukai kamu. Kamu di sini banyak berpikir, as of sword ini kan udara ya, sword itu kan udara, komunikasi. Jadi komunikasi dia ke kamu tuh jelek, cara bicaranya, cara menerapkan perkataannya ya, cara memperlakukan kamunya. Jadi kamu tuh kayak mempertimbangkan, memfilter dulu nih, bener mau dibantuin sama gue nih, bener dia bakalan bener nggak gitu ya, bakalan nginget nggak. Jadi kamu tuh masa lalu yang dia sudah lakuin ke kamu tuh keinget lagi sama kamu, akhirnya jadi pertimbangan. Sebetulnya kamu bisa aja membantu, as of sword di sini kamu pinter orangnya, punya banyak ide, jadi bisa aja kamu menyelesaikan apa yang menjadi targetnya dia. Cuman karena tingkahnya, gayanya yang nyebelin, yang bikin kamu sesek, yang namanya setan gimana sih ya. Ya, apalagi setannya ini modern, kamu bacain doa apa aja nggak bisa mempan ya, susah. Akhirnya apa, kamu cuekin dia gitu loh, akhirnya kamu males males. Kamu tahu sendiri energi udara nih kayak apa. Kalau udah ketemu sama orang yang kayak begitu ya, kamu udah ngerti kan, seorang yang berelemen udara, dia akan mengetahui lawan bicaranya siapa. Bukan takut, bukan capek, tapi tak guna gitu ya, bicara panjang lebar, membahas soal ilmu atau kekurangannya dia, nggak bakal didengar. Kamu udah tahu gitu, kamu akhirnya apa? Males, nyingkir, bukan karena kamu takut, tapi buat apa diladenin gitu ya, nggak bakal ngaruh orang kayak gitu. Jadi kamu biarkan dia tersiksa di saat dia sedang dalam butuh bantuan kamu. Saat ini energi kalian seperti itu, dan kamu sendiri di sini banyak berpikir tentang perkembangan diri juga, bagaimana mencapai sesuatu yang ingin kamu dapatkan ya. Kamu lebih kayak mengingat masa silam ya, untuk dijadikan pelajaran untuk bisa melewati semua kesusahan. Kamu pingin hidup enak ya, pingin pikiran tenang. Jadi jalan satu-satunya kamu adalah untuk tidak banyak bicara saat ini gitu. Kalau banyak bicara mungkin akan menambah OVT, ada penyesalan. Jadi kamu kayak banyak diem, males untuk ngelakuin perkataan apapun atau pekerjaan apapun, kecuali itu adalah pekerjaan wajib kamu seperti bekerja ya, atau kamu di sini posisinya sebagai apa ya, kamu menunaikan kewajibannya doang gitu. Karena sebenarnya kamu juga lelah ngadapin orang seperti itu. Kamu lebih pengen ngurusin kamu sendiri. Kita lihat lagi ya, seperti apa hubungan kalian ke depan nanti. Apa kita lihat perasaannya dulu ya, perasaan dari seseorang yang saat ini kamu pikirkan. Dia
rabbit ya. Sebenarnya dia ini pingin berubah sih ya, pingin berubah, pingin menjalani hubungan dengan kamu tuh dari awal lagi gitu. Maksudnya gini, dia ngerasa bahwa dia ini memang banyak kesalahan nih teman-teman, dia udah mikir nih. Dia ini udah banyak kesalahan, dia pingin berubah, pingin dari awal lagi nih, tapi pingin banget tapi bicara sama kamu, cuman kamu kayak nggak ngasih kesempatan buat ngobrol karena males itu ya, kamu males dengan dia kebanyakan janji, kebanyakan kayak menghayal gitu menurut kamu seperti itu, jadi kamu kayak mengabaikan dia ya. Walaupun di sini kamu masih dalam keadaan sopan ya, as of tuh orangnya sopan ya, jadi ngerti walaupun dia berhadapan dengan orang yang mengerikan gitu, tapi dia bisa sabar dan bisa sopan. Dia kalau belum ada keinginan untuk melawan nggak akan didiemin. Pokoknya kayak Five of Pentacles, As of Swords ya, Taurus ya kan dingin ya. Males dia ngadepin orang yang ribet, yang kayak setan gitu. Cerewet gitu, terus suka ngatur, males. Makanya dia diem. Si itu juga sama, si energi udara. Udah ngerti gitu ya. Atau enggak kamu mungkin sedang berhubungan dengan Taurus atau tim udara, ya memang dia udah tahu loh kamu tuh seperti apa, makanya dia dicuek, makanya kamu dicuekin. Atau mungkin ini adalah kamu ya, kamu nyuekin dia. Dia di sini artinya adalah pingin deh hubungan ini tuh kembali sehat, kayaknya gue emang harus berubah gitu. Mungkin ini gara-gara gue juga gitu ya, dan ada keinginan untuk ya udahlah mengakhiri hubungan aja deh, kayaknya salah terus gitu ya, di matanya kamu tuh salah terus, udah deh kayaknya selesai aja hubungannya, nggak usah diperbaiki lagi, udah capek juga gitu ya, nggak ada nggak ada kemajuan gitu. Dia pingin membentuk dirinya seperti apa yang dia inginkan, jadi mungkin kamu mengenal dia dengan karakter yang setannya itu, jadi dia mau berubah deh saat ini, mungkin menjadi perempuan yang lemah gemulai. Kalau memang dia adalah seorang laki-laki ya, dia pengen lebih baik gitu loh, lemah lembut, nggak mau kasar. Tapi kalau dia perempuan ya dia akan lebih kayak lebih pendiam aja, nggak terlalu bawel ya. Tuh dia kepikiran kamu terus, ini siang malam sih dia suka ngerasa bersalah, nyesel gitu, pernah ngomong yang udah bikin kamu kecewa, resah sepertinya teman-teman. Dia juga ngerasa hal ini harus dia ubah, sebab kalau nggak diubah banyak hal yang harusnya terjadi keuntungan justru malah kayak rugi gitu loh. Rugi di sini adalah gini, mungkin saat ini salah satu di antara kalian memang lagi dikasih ujian keuangan. Misalkan saja dia terus baik sama kamu, ini misalkan ya kamunya adalah orang yang sedang ditinggikan derajatnya tahun ini sama semesta, mungkin dia akan kecipratan, pikirannya gitu ya. Tapi kalau dia karena selama ini sudah memperlakukanmu tidak baik, banyak membuatmu menderita, rasanya kalaupun dia meminta tolong sama kamu ya nggak mungkin juga ya bisa dibantu, dan pasti kayak rasa malu itu ada. Mungkin dia sudah bicara sama kamu tentang nasibnya, tentang kesusahannya, makanya dia kayak malu gitu. Terus bicaramu mungkin banyak mengingatkan dia tentang kesalahan-kesalahan, membuat dia itu kayak berpikir. Dia berpikir, merenung tentang semua yang sudah terjadi dan kamu yang ngasih tahu ke dia tentang kesalahannya itu. Dia mikir, coba ya, iya juga ya kalau kalau dari awal tidak jahat sama kamu gitu kan. Dia mikir, dia merasa menganggap bahwa kamu itu nggak mampu menjadi orang yang seperti sekarang, hidupnya enak, stabil, keuangan lancar, tentram. Tapi dia datang untuk mengganggu, tapi dia pacaran untuk mengganggu, tapi dia berhubungan dengan kamu untuk mengganggu. Mengganggu apa? Ketenangan kamu. Kamu lagi enjoy, kamu lagi seneng. Coba kalau dia ngomong yang baik, coba kalau dia ngomong yang nggak nggak nyakitin gitu ya, pasti kamu akan bangkit, akan membantu. Tapi ini kamu kecewa karena tingkah laku dia yang bikin kamu nggak habis pikir gitu ya. Udah disakitin, disepelein, direndahin, disia-siain, dilupain, tapi sekarang datang mendadak hanya karena harus bantu, tidak bantu malah dicaci maki.
Kayak misalnya seperti itu ya teman-teman. Cuman yang aku lihat memang dia memang ngedrop banget. Dia pingin berubah karena dia ngedrop banget waktu dia mikirin semua kesalahan dia. Dari awal tahun, mungkin sebelum tahun 2024 dia sudah banyak melakukan sesuatu yang berulang-ulang itu adalah kesalahan gitu. Berulang-ulang kali yang dilakukannya adalah kesalahan terus gitu loh. Dia juga mikir, dia sadar kenapa ya kok ngelakuin ini lagi, ngelakuin ini lagi. Padahal dia tahu hasil dari kelakuannya itu mengakibatkan hukum karma atau mungkin hukum sosial, tapi dia kayak dibuat lupa gitu, dibuat lupa. Selalu kena musibahnya dari situ. Kesialannya mungkin ya untuk diri dia. Orang banyak yang gak percaya, orang banyak yang menghindar, dia kesepian, tidak punya teman bicara, dan bahkan kamu aja udah males ngomong sama dia. Dia butuh teman bicara saat ini. Hatinya apa? Mulai sadar gitu. Mulai sadar di sini Queen of Swords. Dia sadar atas kesalahan yang dia perbuat. Dia sadar apa yang udah dia lakuin ke kamu. Dia pengen mengubah semuanya gitu. Yang udah jelek-jelek dia lakuin tuh dia pengen ubah semuanya. Dia pengen ngebuktiin kalau dia nggak seperti itu gitu. Ya, dia bisa berubah. Dia melawan sifat dirinya sendiri nih. Dia melawan sifat jeleknya sendiri. Tapi tidak bisa hilang gitu loh. Dia udah sampai mungkin sampai puncaknya ya, dia ada di udara dengan 3 lagi tuh capung belalang ya. Tapi dia masih apa ya? Kayak megang topeng ya. Jadi dia akan bersikap lemah lembut sama kamu untuk ngedapetin hati kamu, untuk ngedapetin perhatian kamu. Tapi dikala kamu nggak ada, dia akan melakukan hal yang sama, serupa seperti dia sebenarnya. Jadi dia hati-hati ya, baik-baik sama kamu, mungkin itu hanyalah manipulatif aja, topeng dia buat bikin kamu luluh, tapi sebenarnya dia ke kamu nggak tulus. Maksudnya nggak tulus di sini, nggak tulus buat berubah gitu loh, padahal buat kepentingan dia sendiri, tapi dia sadar dia salah gitu. Cuman dia pikir kenapa ya kok nggak bisa melakukan ini dengan benar-benar dengan tulus gitu ya. Nggak usah sampai dia harus pura-pura, dia sebenarnya juga nggak mau, tapi dia kesulitan untuk merubah dirinya. Kayak terbakar sendiri dengan pikirannya dia, terbakar sendiri dengan kesalahannya dia, kepanasan dia, hasil dari pikiran jahatnya, perbuatan jahatnya, kayak dialamin semua sama dia tahun ini. Mungkin ini juga dampak dari Neptune ya, dari Neptune dan Saturnus retrograde juga ya, di 2 bulan kemarin ya, Juni Juli. Udah pasti dia kayaknya kena karma, tapi karmanya masih terasa sampai di bulan Agustus ini. Kayak masih nggak nyangka aja gitu, dia dipermalukan kah atau dia memang menyesali semua apa yang dia lakukan, sehingga dia saat ini kayak ngalamin apa yang pernah mungkin kamu alami sebelumnya ya. Dan dia di sini mulai ngerasain memang harus dibantu gitu. Kalau nggak dibantu ya nggak akan bisa keluar dia dari permasalahannya dia. Mungkin kamu udah lemah lembut buat bantu dia, tapi dia nggak bisa-bisa gitu. Karena memang sekali lagi ini mentalnya dia yang seperti setan, susah untuk bisa berubah. Kok Nyimas Mada gini banget sih, terlalu banget ngomongnya kayak setan. Oke, aku mau bilangnya seperti apa, tapi memang dia begitu. Mau menang sendiri, segala sesuatunya nggak mengakui kalau itu perbuatan salahnya. NPD juga salah. Ya sebaiknya dikatakan setan pun juga salah. Terus apa dong ya? Orang kayak gini nggak akan ngerti kamu baik disalahin, kamu jahat dia ngerasa jadi korban banget, padahal kamu hanya untuk ngelindungin diri kamu. Jadi serba salah dong. Apa kalau bukan setan ya? NPD juga cocok memang. Dia hanya mungkin saat ini pakai topeng dalam kehidupannya ini untuk keberuntungan hidup dia, karena dia masih butuh. Ya, kalau kata teman-teman di netizen itu ya kayak toksik ya, atau dia memang masih butuh validasi. Terlalu kayak
ya menganggap dirinya sempurna, padahal jauh dari itu semua, dia banyak kekurangan. Dan di sini kamu udah kayak males aja gitu, males ngedengerin dia bicara akan ada perubahan ini itu, akan ada begini begitu, tapi nggak ada buktinya gitu. Dan di Well of Fortune di sini dia melakukan itu terus menerus, dan tahun ini pun dia merasakan sama seperti tahun lalu. Dan di sini dia kayak berjanji gitu buat berubah untuk keberuntungan dia sendiri. Dia mau berjanji kalau dia mau baik sama kamu, mau bersikap lembut kepada orang lain juga, tapi nyatanya nggak bisa gitu. Teman-teman mungkin ngerasa, ngapain sih Nyimas sampai ke orang lain segala lemah lembutnya. Iya, ini cuma nggak ke kamu doang, ke orang lain juga gitu gitu loh ya. Nggak ke kamu aja, ke orang lain juga lebih parah gitu. Dia memang senang mengkoreksi, kan kalau di sini Queen of Swords bawa topeng ya, senang mengkoreksi kesalahan orang lain, kesalahan diri kamu, tapi dia tidak bisa introspeksi diri atas apa yang dia bawa di dalam batinnya, di dalam pemikirannya, semua salah. Selalu saja orang lain harus mengikuti cara dia bicara, caranya semua harus ngikutin kata dia, kan nggak bisa. Orang lain mengira dan melihat yang dia lakukan itu memang juga salah besar, bahkan kalau diajak eh, debat pun mungkin kalah karena dia nggak punya kemampuan untuk debat, dia nggak punya pengetahuan sebetulnya gitu. Dan di sini kamu juga udah males, kata kamu nggak, capek gitu, ngapain juga ngurusin orang kayak gini ya. Tapi dia mau memperbaiki diri untuk bisa mendapatkan hubungan yang baik dengan kamu, karena di sini kamu pembawa keberuntungan buat dia. Ini yang dia rasa ya, nggak ada kamu tuh nggak bisa dia mau menikmati hal-hal yang enak-enak. Makanya dia mau berubah, walaupun itu di depan kamu aja lah dulu gitu, kalau di orang lain mungkin belum kayak gitu ya. Di Queen of Swords-nya janjinya dia, wow, di sini kan udara semua loh, Nine of Swords, Nine of Six of Swords. Dari kemarin kita nggak ngedapetin ini ya teman-teman ya, kebanyakan elemen bumi ya sama api, tapi sekarang ngedapetinnya elemen bumi sama udara sama angin ya. Six of Swords ya, dia mau memperbaiki diri tuh, dia ngerancang lah, udah planning ya. Dia akan melakukan perubahan, melakukan pembenahan diri untuk mendapatkan ini Well of Fortune. Tahu teman-teman, well, kebaikan dalam kehidupan, mungkin berbaikan dengan kamu, kembali menjalin hubungan dengan apa ya, ya stabil lah gitu ya. Karena aku lihat di sini kamu sama dia ini kayak kuat gitu ngebantunya, kuat ngelindungin dianya. Walaupun kamu nggak percaya dengan omongannya dia yang banyak itu, janji-janji yang banyak, tapi kamu masih tetap baik sama dia. Tapi dia nggak tahu kalau kamu punya hati yang tulus dan baik. Dia berpikirnya jahat terus. Di sini kamu sabar, sabar. Dia juga di sini kayak hati-hati di dalam perjalanan ini, di dalam apa yang dia lakukan ke kamu, dia mulai hati-hati ya. Dia mulai berhati-hati supaya apa? Supaya dikasih kepercayaan sama kamu. Six of Swords, dia kan mulai berubah. Kalau memang harus pergi dari kamu ya, dia mungkin akan pergi untuk sementara, tapi tidak untuk selamanya ya. Dia akan kembali, tapi hanya untuk perubahan. Mungkin dia butuh healing, butuh teman yang bisa apa ya, menyadarkan atau membukakan jalan. Mungkin saat ini dia sudah banyak kekeliruan. Ini udah bertahun-tahun. Kalau Well of Fortune adalah sesuatu yang pernah dia lakukan di masa lalu dan ini terulang kembali di masa kini, dan dia di sini menyesali dan pingin berubah. Six of Swords di sini dia pingin berubah. Oke, dia mau ninggalin kamu dulu sementara untuk bisa memperbaiki sikap dia, atau memang ekonominya lah harus bener dulu gitu, biar stabil dulu supaya nanti dia nggak gampang baperan. Gara-gara baperan terus nih aku ribut nih, kayak gitu ya. Eight of Cups, dia coba untuk berjalan ke depan tanpa kamu, tanpa pamit, tanpa bicara apapun mungkin. Dan di sini Eight of Cups ada jalan buntu, nggak ada lanjutan, jembatannya putus sampai sini. Dia akan kembali teman-teman,
Kalau saat ini dia nyuekin kamu, tidak berusaha untuk, bicara sama kamu, meminta maaf sama kamu, sabar sabar, jangan melakukan apapun, nanti dia akan datang kembali dan meminta maaf gitu. Walaupun dia nggak ngomong maaf, tapi intinya dia bakal balik ke kamu karena dia nggak ada jalan lagi, gitu. Nggak ada jalan lagi. Serius. Ada sebuah kegelisahan yang dia rasakan dalam perjalanannya dia ke depan tanpa kamu, tanpa sharing sama kamu, tanpa membicarakan apa yang menjadi masalah dia akhir-akhir ini, apa yang akan membuat dia keluar dari masalah ini. Dia nggak bicara dengan kamu, tapi dia tidak menemukan jalan itu. Dia akan kembali ke kamu dengan perasaan sedih dan sangat berpura-pura. Ingat, Queen of Swords di sini agak kuat ya, jadi dia akan dengan sikapnya yang berpura-pura itu ya, berpura-pura tegar lah maksudnya gitu ya, padahal sebenarnya dia nggak mampu buat tegar, tapi dia ingin memperlihatkan bahwa diri dia itu tidak lemah, jadi dia nggak malu ke kamunya gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi, bukan dia ngerasa hidupnya biasa aja tuh, bahagia tuh, nggak ada masalah apa-apa tuh, Nyimas Mada dia sehat, enggak. Dia kayak gitu kan dia harus melindungi diri dia. Untuk orang lain kalau mandang dia gimana, kan dia nggak mau dilihat kayak sedihan gitu ya, terus kayak hancur, kan dia juga malu, dia jaga image gitu. Supaya apa? Supaya harga dirinya nggak terluka, karena dia orang yang paling ngejaga harga diri. Di devil loh di sini, Capri, nggak mungkin gitu loh dia ngejatuhin dirinya, apa ya, buat di kata-katain orang, nggak mau. Dia lebih baik terlihat orang kaya, orang pintar, orang mampu, tapi sebenarnya enggak, dia pura-pura, nggak bakalan dia minta tolong. Enggak, mendingan diem daripada minta tolong. Walaupun dia lagi sakit gitu butuh bantuan, dia nggak bakalan minta tolong. Kalau itu orang lain, bahkan ke kamu aja gitu kan, gitu. Balik lagi ke kamu, balik lagi. Masih butuh, pertolongan dari kamu. Ada Three of Swords, dia merasa kecewa kepada dirinya sendiri ya. Dia sudah membuat hubungan ini jadi rusak, ya, melukai kamu, banyak memberikan kamu apa ya, kebohongan. Ini yang membuat dia kayak kecewa banget, nyesel kenapa ya ngelakuin hal ini. Sedih dia, ya, merasa ingin pergi ke suatu tempat yang sepi gitu. Buat apa? Dia pingin membebaskan diri dia dari banyaknya masalah kehidupan, bahkan ini masalah hati yang saat ini membuat dia resah. Ya, bukan kepada tindakan yang dia lakukan kepada orang-orang atau kepada kamu, tapi dia lebih tersiksa di dalam batinnya. Ya, teman-teman, dia tersiksa di dalam batinnya, mentalnya, bukan pada perbuatannya yang dilihat orang, yang dinilai orang. Karena yang dilihat orang ini dia jaga agar tidak melemahkan posisi dia di mata orang-orang, termasuk di mata kamu, tapi di dalam batinnya dia tidak mampu untuk keluar dari rasa susahnya, rasa sedihnya, dan rasa ovitinya ini. Ya, dia banyak bergelut ya dengan dirinya sendiri. The star, dia memanifestasikan yang ingin dia lakukan gitu untuk keberhasilannya dia. Bahkan dia di sini juga melihat ya masa lalu, masa depan. Dan gambarannya adalah memang dia harus kembali ke kamu gitu. Kembali ke kamu di sini untuk apa ya? Untuk meminta maaf, meminta restumu, meminta doamu. Mungkin selama ini dia sudah berbuat salah, menyakiti kamu gitu. Dia pingin dari orang-orang yang udah dia lukai, dia pingin minta maaf. Karena dia sudah mulai kayak sadar guys di sini kalau sebetulnya masalah dia seperti ini dengan mentalnya adalah atas sikapnya tidak baik kepada orang-orang yang sudah dia sakiti ini. Dia pingin sekali ketemu sama orang-orang itu. Bahkan pun nomor satu adalah kamu. Tapi di sini teman-teman bukan saja punya masalah dengan kamu doang, tapi dia memang dengan banyak orang. Jadi
Situasinya lagi baper, OVT, nggak jelas. Dia kayak ribut sendiri gitu, marah sendiri. Kamu cuekin lebih parah dia keadaannya sekarang. Dan dia bersabar untuk menguatkan diri dia, the star, ya, mencoba untuk bersabar untuk mendapatkan jalan keluar, untuk mendengarkan doanya ini. Doanya dia sendiri aja dia pengen dengar, jadi makanya dia sering bergumam dalam hati atau mulutnya berbicara dengan keras supaya dia ngedengar, karena dia rasa dia nggak pernah berubah gitu soal doa-doa yang udah dia panjatin. Kenapa dia masih di posisi yang sama? Jadi kali ini dia butuh tempat yang sepi untuk curhat, untuk eh, apa ya, kayak mencurahkan semualah permasalahan kehidupannya. Jadi pengen pada saat ketemu sama kamu dia sudah mulai baikkan hatinya. Ten of Pentacles tuh ya, pingin damai, pingin rekonsiliasi lah sama kamu ya, pingin ada jalinan hubungan lagi yang baik gitu, yang solid gitu sama kamu. Dia nggak mau kehilangan kamu. Kamu hartanya, kamu kekuatannya, kamu yang membuat dia mungkin dari muda hingga saat ini sudah berusia ya, sudah usianya mungkin sudah cukup dewasa, sudah mulai mengerti perjalanan-perjalanannya. Jadi dia pengen perubahan ini akan membuat masa depan dia jadi jauh lebih baik. Mungkin ya kamu bukan menginginkan cintanya, bukan menginginkan kasih sayangnya, ini menurut pikirannya dia ya, tapi kamu pingin ngelihat dia sukses, ngelihat dia bahagia. Udah cukup itu aja yang membuat kamu bahagia buat dia, dan dia berpikir demikian. Dan dia pun di sini ya kepingin hidup yang baik gitu. Apalagi dia punya mimpi atau punya harapan ya menikah, atau mungkin sekarang sudah berumah tangga sama kamu, ya pingin hidup bahagia dia di hari tuanya. Kalau saat ini kalian sedang bertengkar, intinya pingin ada baikan, pingin baik-baik aja dalam hubungan ini. Kalau ada masalah dalam hal apapun ingin tolong menolong. Ini dia yang ngerasa seperti memang saatnya udah cukup ya. Perbuatan yang hinanya itu, mungkin yang ngerendahin kamunya itu termasuk hina kan. Udahlah gitu ya, cukup. Saat ini harus berbalik menjadi orang yang bisa membantu orang lain, menghargai orang lain, termasuk diri kamu yang saat ini harus dia lindungi. Ya, dia menatap ke atas untuk melihat seberapa jauh lagi pencapaiannya dia, seberapa jauh lagi harus dia jalani. Ya, dan dia pingin sih ya dalam waktu dekat ini ketemu atau bersama lagi sama kamu. Tapi aku lihat di sini teman-teman ada Ten of Cups. Kalau dia sudah menikah ya sama kamu ya, dia ingin diakui kalau dia ini bisa berubah. Dia ingin diakui bahwa dia ini berkualitas. Dia ingin banget kamu percaya kepada dia bahwa dia mampu membuatmu bahagia. Ya, perasaannya lagi seneng banget karena dia udah doa nih di star. Kayaknya aman gitu, hatinya udah mulai tenang ya. Akhirnya yang pada saat tenang kan ada bahagia tuh di dalam hati, yang terpikir adalah kamu di sini. Ten of Pentacle yang harus dia lindungi, yang harus dia jaga ya, yang dia sayangi sampai nanti gitu, sampai tua, sampai anak cucu. Dia pingin ya, dia punya impian seperti itu. Ten of Pentacles teman-teman ini adalah kartu dalam tarot yang menggambarkan kelimpahan rezeki, kelimpahan harta, ya, kesenangan, cucu, anak, pasangan suami istri, rumah bagaikan istana, kekuatan pohon yang mungkin besar tumbuh yang di bawahnya bisa buat berteduh ya. Ini merupakan kartu gambaran terbaik di dalam tarot. Ten of Pentacles sendiri jadi arkana minor ya. Dan Ten of Cups juga. Jadi ada dua nih, 10-10. Artinya adalah dia mau memulai dari awal lagi menjalin hubungan sama kamu. Dan kali ini dia pingin baik-baik sama kamu. Dan kamu jangan mencurigai dia lagi. Jangan mengatakan bahwa dia tidak bisa jadi baik gitu. Dia butuh support kamu ya.
Dia butuh kamu selalu ada di sampingnya bersama dia. Meskipun saat ini kamu kenal dia adalah seorang yang keras hati dan mungkin keras kepala. Kadang-kadang mungkin kamu panas dengan bicaranya, dengan aturannya. Tapi kamu diminta sabar di sini, jangan pernah pergi ninggalin dia. Tetap walaupun kamu diem, tapi kamu perhatikan dia, perhatiin dia gitu ya. Dia sudah senang, sekarang dia tidak mau kayak dapet apa ya teman-teman tuh kayak tindakan yang terlalu lebay gitu maksudnya. Kamu ke dia itu kayak segala sesuatunya diberikan, terlalu memanjakan tuh dia nggak mau sih. Dia udah nggak butuh hal itu ya ke depannya nanti ya. Kamu diem aja, dia udah seneng tapi tidak menjauh dari dia, tidak ninggalin dia, intinya gitu. Tetap bersama dengan dia meskipun kamu diam gitu ya, meskipun kamu di situ nggak romantis, tapi jangan tinggalin dia karena dia butuh kamu, dia takut kehilangan kamu gitu. The Emperor di sini dia meminta, memang sifat dia sangat keras dan dia juga mungkin nggak bisa sabar. Sewaktu-waktu ucapannya akan selalu keluar seperti bom, bahkan kamu mungkin akan menderita atau menangis atas ucapannya. Dia minta kamu sabar. Jangan pernah ninggalin dia meskipun dia dalam keadaan marah. Cukup diam aja katanya gitu ya. Three of Wands. Nggak ada tempat yang bisa dia tuju selain kamu. Saat ini adalah kamu yang ada dalam pandangan dan bayangan masa depannya dia. Ya, oke, guys. Curahan hati seseorang yang mencintaimu. Lalu seperti apa saat ini hatinya yang terdalam kepadamu? Kita lihat ya. Hatinya yang terdalam dia kepadamu. Aku ambil kartu baru. Thank you ya teman-teman ya sudah selalu komen. Jangan lupa like dan share video dari aku. Kita lihat. Perasaan terdalam dia kepadamu itu sebenarnya apa sih? Perasaan terdalam. Agak lama ya guys. Oke. Oh ya. Express your love. Mungkin dia memang butuh belayan kamu, asik. Ya, dia butuh sentuhanmu. Kamu sedikit menggoda gitu ya. Atau kayak dia senang diperhatiin tapi dalam physical touch ya, gestur gitu, romantic gestur. Dia kayak dia butuh itu. Kalaupun kamu malas bicara sama dia atau nggak mau perhatiin dia gitu, kayak nggak mau ngomong lah gitu sama dia, malas. Tapi kamu jangan sampai gesturmu itu kayak orang benci gitu sama dia, biasa aja gitu. Layaknya orang yang memang berpasangan gitu. Kalau memang malas ya udah senyumin aja dianya, tapi jangan bikin down, dibikin OVT dia karena orangnya overthinking lagi. Kayak gini-gini juga orangnya overthinking guys. Dan dia pingin ngajak kamu ke suatu tempat yang mungkin membuat kalian akan jauh, bisa lebih romantis ya, bisa hangat kembali lah percintaan ini. Karena dia memang sebetulnya butuh kepastian itu. Mungkin kayak gini ya teman-teman ya, kalau kamu memang sayang gitu, saat ini nggak mau bicara sama dia, tapi jangan diperlihatkan seperti orang yang mengabaikan dia. Misalkan contoh kayak ngechat dia gitu, terus dia udah 1 jam yang lalu atau 3 jam yang lalu tuh belum kamu baca, karena males, pasti gitu-gitu aja isinya gitu kan. Misal kamu berhari-hari nggak bales dia, jangan seperti itu. Ini permintaan dia ya, di express your love, tapi omongin apa sih gitu, aku lagi malas bicara atau bahasa kamu jujur aja ngomong gitu.
memang saat ini nggak mau bicara apa-apa, tapi jangan berpikiran macam-macam tentang apa namanya, tentang diri kamu gitu, karena kamu mungkin juga nggak akan melakukan sesuatu hal yang menyakitkan kalau dianya nggak ngebahas terus. Udah cukup diam dulu atau gimana gitu, kamu bisa kasih komen seperti itu, tapi jangan didiemin, atau kamu kasih stiker aja gitu ya. Pasti dia nggak OVT sih kalau kamu biasa seperti obrolanmu yang biasa kayak mengelabui dia gitu, supaya apa, supaya dia tidak terlalu down gitu loh. Sebenarnya emang lagi kecewa pada dirinya sendiri, sedih sebetulnya teman-teman, dan energi sedihnya ini membuat pekerjaannya terbengkalai. Serius, bener, banyak masalah, banyak revisian pekerjaannya, nggak ada yang bener gitu, karena kepikiran dia selalu disalahin sama kamu, dia selalu nggak dipercaya sama kamu. Akhirnya apa, kayak dia banting-banting alat pekerjaan aja karena ngerasa jengkel gitu. Sejauh ini dia sempurna kok, perfect gitu ya di mata orang-orang, kenapa di kamu nggak dapat penilaian itu. Dia agak jadi kesel, gimana ya, nggak bisa melakukan sesuatu yang baik. Akhirnya dia pingin kamu percayain, makanya dia pengen ngajak kamu jalan, dia pengen memberi sesuatu, apa ya, kayak mungkin sudah lama kalian nih gak pernah jalan-jalan, harus jalan-jalan deh ke tempat-tempat yang romantis agar perasaan cinta itu tumbuh lagi gitu ya. Karena dia rasa, dia lihat kamu udah males banget kayaknya sama dia gitu loh ya, dia pengen ngajak kamu ke suatu tempat yang bikin kamu happy. Dia tahu lah, dia tahu tempat yang bikin kamu seneng, bergairah lagi, makanya dia pingin tolong dijawab, tolong di ngertiin kalau kamu sayang sama aku, jangan perlakukan seperti orang yang benar-benar mengabaikan ya. Di sini dia juga aku lihat karena sering dicuekin kamu, dia mulai kayak ada yang goda-godain gitu ya, dan dia kepinginnya kamu yang godain itu. Dia khawatir lah dia nanti tergoda ya kan, karena dia ngerasa jenuh ya kan, akhirnya dia nggak mau lah, dia pengen bicara seperti itu ke kamu. Jangan sampai gitu dia nanti malah nyari kesibukan di luar sana dan benar-benar malah membalas mengabaikan kamu. Dia nggak mau seperti itu. Ini kayak sebuah planning yang dia mau lakuin ya. Kalau kamu nggak bisa pakai gesturmu ya, seakan-akan kamu nggak nolak dia, terus terlihat baik-baik aja, terus mau diajak jalan, berarti kamu sayang. Tapi kalau kamu menolak keduanya, tidak melakukan keduanya, berarti dia kayak mau respon orang lain ya. Segera datang toh ya dalam waktu dekat ini. Aku rasa dia sepertinya memang dalam waktu dekat ini memang ingin melakukan sesuatu ke kamu ya. Ini sudah dia ini button of the deck-nya ya, chemistry. Dia sudah planningkan gitu ya, supaya hubungan ini akan kembali berjalan dengan baik. Kamu kasih dia kesempatan lah, sekali lagi dia ingin memperlihatkan sama kamu ya bahwa dia memang sebetulnya membutuhkan kamu. Cuman kamu yang bisa bikin keadaan ini jadi baik. Mungkin karirnya dia, keuangannya dia anjlok atau rusak ini karena sering marah-marah sama kamu. Dia pingin memperbaiki diri dia supaya dia nggak marah-marah lagi ke kamu, menghormati kamu, lebih sayang kamu. Tapi kasih sikap yang baik ke dia ya, tapi kasih peluang gitu. Ciriin dari gesturmu kalau kamu tidak benci, tidak sebel, tidak mengabaikan dia gitu ya. Dia nggak bisa diabaikan, dia nggak bisa dicuekin gitu, makanya dia keselan orangnya, geresak gerusuk, akhirnya rusak semua pekerjaan dia pun di kantornya ya, ataupun dia punya bisnis sendiri, jadi nggak berjalan dengan baik ya. Dia nggak mau sampai kamu digoda oleh orang lain, dia nggak mau kamu ketahuan kalau kamu ini punya pasangan baru. Dia nggak mau dengar atau mengetahui hal yang buruk di
sepengetahuannya dia. Mungkin dia taunya kamu baik, kamu diem, kamu cuek, tapi dia tidak mau tahu apa nanti kenyataan-kenyataan yang sebenarnya ada gitu. Chemistry ya, karena chemistry ini dia ke kamu tuh kayak overthinking aja, dicuekin, dikiranya kamu gak sayang, dikiranya kamu ada orang lain lagi, ya kan? Overthinking dia, baper dia, pusing, banyak pikiran, asam lambung naik, udah deh. Padahal dia emang pengen diem gitu, kamunya pengen diem, kamunya lagi ngurusin kerjaan, kamunya lagi pusing, pengen ini, pengen itu, tapi dianya gerecokin kamu, gak ngertiin kamu. Sekali-sekali kamu yang bantu, sekali-sekali kamu yang dibantu sama dia, sekali-sekali kamu yang manja ke dia, dibeliin apa ke, dapat apa ke, tapi dia kayak gak ngerti gitu ya. Nah di sini juga dia kayak ngarepnya gitu ke kamunya. Sekali lagi ya teman-teman ya, ini bulan ini memang dipercaya sebetulnya bagus, tapi banyak orang yang mungkin karena tahun ini aja sih ya, semua zodiak tuh kena radiasinya ya, karena energi matahari sangat kuat dan dominan. Terus sebetulnya ini bisa membawa kejernihan dan kemakmuran buat kita semua, tapi mungkin ini interaksi ya dari energi banyaknya planet ya, jadi berpengaruhlah kepada kelahiran kita, sehingga kita selalu punya sikap yang gak balance dengan lawan bicara kita. Plus di sini juga lagi ada Merkuri retrograde ya, yang sebenarnya dimulai tanggal 5 Agustus guys ya, tapi mungkin udah beberapa orang yang kena nih, udah nyambut duluan beberapa zodiak, dan ini akan berakhir di 29 Agustus. Nah, Merkuri retrograde ini adalah fenomena ya, yang ketika planet Merkuri itu terlihat bergerak mundur dalam observasi tabel kehidupan kita di astrologi. Kita bahas dalam konteks astrologinya ya, jadi bukan berarti planet itu benar-benar mundur, bukan. Kalau misalnya kamu lihat ya, ketika Merkuri retrograde, efek planet Merkuri itu akan melambat atau tidak berfungsi secara biasa gitu. Biasanya Merkuri itu akan mengatur cara kita berpikir dan komunikasi. Jadi perlu antisipasi, ada banyak masalah yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Ya, biasanya tuh proses informasi jadi miscommunication. Nah, di Merkuri kali ini terutama retrograde-nya itu berada di zodiak Virgo. Ya, jadi pasti semua orang bakalan kena OCD dan obsesif banget. Aku juga ngerasain sih, cuman karena udah ngerti bakal begini, jadi kayak kita harus waspada nih. Karena ternyata pada saat privat reading banyak yang bikin ngeselin. 30.000 4 pertanyaan jadi 10 pertanyaan, jadinya ke 3 hari. Coba bayangin teman-teman, ada beberapa ya. Kan untuk 50.000 untuk 4 pertanyaan, tapi dari 4 pertanyaan ini nggak interaktif. Jadi teman-teman semua yang udah private reading di aku itu bisa sampai berhari-hari nih nanyanya gitu. Dan aku sekarang ini udah sampai jebol ya. Aku nggak jawab dulu ya, karena aku lagi bener-bener kepanasan. Ya seperti itu ya. Jadi di Merkuri retrograde ini harus meninggalkan jawaban. Jadi kalau ada pertanyaan harus ada jawaban. Kalau tidak ada jawaban maka akan terindikasi salah paham dan keributan. Makanya kenapa kalau kita komunikasi dengan seseorang itu seringnya banyak konflik ya, itu karena emang kita lagi apa ya, overthinkingnya lagi gede gitu loh ya. Jadi untuk kita semua ya mampus lah gitu. Pokoknya hal-hal kecil itu bisa mengganggu kita, dan aku juga nggak ngerti ya cara ngadepinnya, karena kebanyakan orang yang private reading ini adalah orang-orang yang pintar-pintar. Jadi kadang kalau kita mau cari jawaban, kita harus yang
lemah lembut, sebab mereka semua punya energi power untuk marah itu cukup besar. Kalau aku ngerasain dari profilnya aja udah terasa gitu, kalau orang ini tuh nggak bisa diremehin, nggak bisa diomong yang apa ya, yang simple, harus dari awal sampai Z. Dan kadang itu bisa menimbulkan perselisihan apalagi kamu dengan pasanganmu. Ya, itu memang bahaya banget ya kalau udah baper, udah cinta banget, yang ada pasti cekcok, curiga. Jadi selama Merkuri retrograde ini kita akan selalu dirasa dikejar-kejar, tetapi juga nggak bisa melakukan apa-apa untuk maju. Jadinya bergedebak-gedebuk frustasi kan, tapi ingat ya teman-teman, kita punya doa, kita punya Tuhan, jadi jangan sampai kita abaikan dalam setiap ibadah. Kita selalu minta untuk diselamatkan agar kita selalu terhindar dari orang-orang yang selalu ingin berbuat masalah dengan kita, dan kita jangan terlalu menganggap diri kita baik, suci, bersih, sehingga kita tidak mampu menerima nasihat, menerima masukan dari orang lain. Kadang orang yang terlihat pakaiannya biasa aja, tetapi dia punya ilmu yang bermanfaat. Jangan selalu melihat orang yang punya style yang bagus, kita baru bisa merespon ya untuk kita dengar. Karena salah satu dari mereka siapa tahu adalah jalan penyelamat buat kita. Tetap semangat teman-teman semuanya di retrograde Merkuri ini, dan kita memasuki gerbang portal ya, 88 tanggal 8 nanti. Dan di sini zodiak dari pembacaan kita hari ini adalah ada Leo, ada Gemini, Libra, Sagittarius, Aquarius, Pisces, Libra lagi, Aquarius, ada Virgo, lalu Pisces, Aries, ada Aries dan Gemini. Ya, teman-teman semuanya, kita lihat inisialnya. Semoga inisialnya tidak ada ya, jadi bukan buat kamu. Akhir-akhir ini suaraku habis teman-teman, karena dia mintanya pakai bicara. nggak mau pakai, enggak sih sebenarnya. Kalau private reading kan aku pakai chat ya, cuman karena gregetan gitu, nggak nyambung akhirnya aku ngomong. Suaraku kalau buat video pasti habis kayak gini ya, nggak bisa keras ya, jadi harap maklum saja. Nanti ya teman-teman doain ya, mudah-mudahan followersku naik terus dan aku viewersnya naik, jadi aku bisa punya ruangan baik, fasilitas oke, karena aku benar-benar dari nol loh. Seniorku yang lain udah keren-keren, kita satu sertifikat yang sama, tapi aku yang lebih belakangan baru buka YouTube-nya dibandingin kakak-kakak atau teman-temanku yang udah duluan. Aku dulu kayak males aja gitu, sekarang malah kepengen terus. Oke, ini dia, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf lahir dan batin atas segala ucapan yang tidak sengaja, mungkin ada yang menyinggung perasaan. Bye-bye semuanya, sehat selalu dan bergembira terus ya. Ingat, kita butuh gembira, setel musik yang enak-enak, yang gedebang jedak-jeduk ya, mungkin yang suka jedak-jeduk ya. Kalau yang enggak ya pokoknya jangan yang melo-melo, jangan yang mengarah kepada kesedihan. Oke, bye-bye.